Halo Dreamers. Hai, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Makasih nih buat semuanya yang udah terus-terusan dari kemarin nanya-nanya, Kak kapan sih upload lagi? Kak kapan sih bikin video lagi? Dan lain sebagainya. Aku makasih banget buat support teman-teman yang nanya kayak gitu. Itu beneran jadi semangat aku gitu untuk membuat video ini. Cuman dari kemarin-kemarin itu aku mohon maaf di minggu ini belum bisa bikin video. Tepatnya sih ya minggu kemarin sih jatuhnya, karena aplikasinya itu error. Nah, karena error itu kan aku harus ngebenerin. Nah, kebetulan ketika ngebenerin itu laptop aku tuh kayak harus di reset ulang kayak gitu kan. Nah, sedangkan aku ada beberapa acara yang aku harus pakai laptop kayak gitu. Dan ya, jadinya harus nunggu acaranya beres deh. Nah, untuk mengawali video pertama ini setelah kemarin seminggu gak ada, aku pengen jawab Q&A dari teman-teman semuanya yang pernah teman-teman tanyain di Instagram aku. Itu tepatnya 3 minggu yang lalu sih. Tapi aku udah save dan aku udah lihat-lihat juga pertanyaannya apa aja, dan aku bakal jawab sekarang. Let's go. Tapi buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like, comment, share to your friends. Here we go. Oke, pertanyaan pertama dari @ziafas. Ini teman aku, Zia. Pertanyaannya bagus. Kapan mau lamar Park Min Young? Oke. Oke, pertanyaan pertama yang keluarnya langsung ini ya. Kapan mau lamar Park Min Young? Kalau nggak Sabtu, ya Minggu sih. Kalau bisa secepatnya. Oke. Selanjutnya dari @dinarani18_. Tips dong kak, biar semangat atau aktif terus ikut organisasi atau event buat kampus. Oke. Nah, bagi aku sendiri, kalau misalkan aku mau ikut organisasi ataupun event dan lain sebagainya, aku harus tahu dulu skill aku tuh di mana, passion aku di mana, baru aku bisa ikut gitu. Aku gak bakal maksain hanya untuk misalkan dapet sertifikat doang. Banyak kan orang-orang tuh yang pengen ikut organisasi ataupun event apapun itu hanya demi ngumpulin sertifikat. Padahal teman-teman, ngumpulin sertifikat itu gak jauh lebih penting daripada kita ikut organisasi ataupun ikut event yang sesuai atau link and match dengan interest kita dan dengan kapabilitas kita gitu. Analoginya gini, teman-teman jago matematika dan teman-teman ikut event-event matematika walaupun cuma 3, dan teman-teman ngerasa kalau teman-teman itu nggak jago hukum tapi teman-teman tetap ikut hukum dan teman-teman nggak tertarik juga gitu, dan sertifikat hukum teman-teman banyak tapi teman-teman nggak punya keahlian dalam bidang hukum. So, apa gitu yang mau diunggulkan gitu kan? Kalau cuma sertifikat doang itu gak terlalu kerasa sih ya. Kalau bagi aku yang kerasa itu adalah skillnya yang kita miliki itu kayak gimana gitu. Sertifikat itu hanyalah sebuah pengakuan, apalagi sertifikatnya bukan sebagai pembicara atau sebagai pemakalah gitu. Apalagi sertifikatnya cuman jadi partisipan doang atau jadi orang yang mendengarkan doang gitu, listener. Ya kredibilitasnya agak sedikit kecil gitu. Nah, jadi aku encourage teman-teman semuanya, kalau misalkan memang mau ikut banyak event organisasi, temuin dulu gitu apa yang teman-teman suka, apa yang menurut teman-teman tuh teman-teman passionate di sana, supaya nanti tuh nyambung ke sananya gitu loh, biar enak semuanya. Karena aku pernah di posisi dimana aku ikut semuanya organisasi, dan ketika di tengah-tengah aku ngerasa, wah kok kayaknya ini bukan aku banget ya, kok kayaknya gak matching banget sih sama aku, akhirnya keluar. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi mendingan dari awal itu bener-bener dipasin dulu gitu. Kita tuh mau apa gitu loh. Kita tuh match gak sih di sini gitu. Biar nanti nggak setengah-setengah gitu. Nggak kayak aku. Nah, itu kebiasaan buruk aku ketika semester 1, dan aku udah ubah dari semester 2 sampai sekarang. Aku ikut organisasi ataupun event yang bener-bener aku interest di sana dan matching sama kemampuan aku sendiri, karena aku sadar diri. Selanjutnya dari Meliza, tipe idamanji. Oke, ini sedikit mikir ya. Nah, aku sih gak muluk-muluk ya kayak dia harus misalkan kaya, atau dia harus tinggi, atau dia harus pintar, atau apa. Enggak sih, biasa aja gitu. Jadi aku cuman punya 3 hal doang yang aku pengen dari pasangan aku kelak nanti. Asik. Pertama, itu cantik. Aku sebagai cowok, aku gak mau bullshit ya. Gak mau bullshit.
Karena ada sebagian cowok yang kayak gini, ya yang penting mah hatinya aja baik gitu kan. Ya kalau dia hatinya baik gitu, terus pas ngelihat gak cantik menurut dia gitu kan, ya nanti ujung-ujungnya juga dia gak mau gitu. Nah, dan untuk cantik itu beda-beda tipenya gitu. Cantik menurut aku belum tentu cantik menurut teman aku. Cantik menurut teman aku belum tentu cantik menurut aku gitu. Jadi kita emang ada space-nya masing-masing. Kalau cantik menurut aku tuh ya Park Min Young misalkan. Kalau artis-artis Indo Chelsea Islan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Dan ada beberapa teman aku juga yang bilang kalau Park Min Young tuh gak cantik gitu, kalau Chelsea Islan tuh gak cantik. Ya wajar karena emang semuanya punya tipe masing-masing. Yang kedua, sayang sama aku. Asik. Ini sih yang menurut aku paling penting ya, karena kalau misalkan dia gak sayang, ya gimana dia mau menerima aku gitu loh. Menerima aku apa adanya, ketika aku up and down, dia harus selalu ada di samping aku gitu kan. Nah, aku butuh orang seperti itu guys. Yang ketiga, aku suka banget orang yang cerdas. Jadi kan aku tuh suka banget ngomong, suka banget diskusi. Nah, ketika misalkan aku pengen punya partner diskusi, ya otomatis yang aku ajak diskusi pun ya harus nyambung gitu kan. Biar omongannya itu nyambung juga, biar omongannya enak juga, biar sejalan juga gitu. Jadi aku butuh banget gitu orang yang bisa aku ajak diskusi, baik itu entah keilmuan atau tentang hal-hal lain, apapun itu. Yang penting kita diskusi. Last but not least, kalau bisa sih orang Korea. What? Selanjutnya dari Siti Nur Saadah 2. Kak, gimana caranya biar kita yakin terhadap kemampuan diri sendiri? Yang paling penting adalah kita jangan terlalu fokus pada kelemahan kita sendiri. Kalau kita fokus pada kelemahan, itu bakal menutupi 10 kelebihan kita. Makanya fokus pada kelebihan kita aja. Kita ngerasa kita bisa nulis, ya nulis. Kita ngerasa suka ngomong depan kamera, ya ngomong. Kita ngerasa suka organisasi, ya organisasi. Jangan sampai kayak, oh kayaknya kalau aku ikut kayak gini gak bakal bisa deh. Oh orang-orangnya itu pintar sih, gue bego banget. Jangan kayak gitu. No. Selanjutnya, list program beasiswa mentoring yang bisa diikuti dari Yara Aidil. Yang ngasih buka adalah beasiswa tunai bumi. Oke, jangan lupa daftar beasiswa tunai bumi. Selanjutnya, menurut Kak Fauzi lebih baik passion atau ambisi? Aku gak tahu ya bedanya passion sama ambisi apa. Cuman kalau aku lebih baik ambisi, cita-cita kan, yang sesuai dengan passion. Jadi dua-duanya dapat. Selanjutnya dari Irpina Meilan, pernah merasa ada di titik terendah gak? Kenapa? Pernah banget. Aku yakin semua orang itu pasti pernah merasa ada di titik rendah. Aku ada di titik rendah itu ketika aku gak jadi kuliah ke Turki. Itu titik terendah aku kayaknya. Tapi gak yang terendah banget sih. Maksudnya yang deket-deket itu waktu aku gak jadi kuliah ke Turki. Karena kenapa? Karena semua teman aku udah kuliah, semua teman aku udah tahu dia mau kuliah di mana, jurusan apa gitu. Sedangkan aku masih nganggur. Dan yang ngomongin itu banyak banget, sampai telinga aku tuh kayak mau putus. Nggak ada gantinya. Selanjutnya dari Latifa_LZR, gimana caranya bisa pinter banget? Aku gak ngerasa aku pinter, tapi aku biasa aja. Aku merasa aku bodoh. Karena kalau orang yang menyebut dirinya pintar, dia tuh belum pintar. Coba lihat deh orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang alim, al-alama kayak gitu. Pernah gak mereka bilang kalau diri mereka tuh pintar? Enggak. Bahkan diri mereka tuh suka bilang lack of knowledge gitu, atau al-fakir gitu. Itulah orang-orang pintar sebenarnya. Biasanya orang yang ngomong pintar itu ya orang-orang yang sok pintar gitu, padahal dia gak punya banyak ilmu. Ya gitulah hidup. Selanjutnya dari ABDL Aziz Beki R, keadaan luar negeri sama seperti Indonesia atau beda? Beda banget. Di luar negeri ada salju, di Nepal misalkan, di Turki. Di Indonesia tidak ada. Selanjutnya dari Adela Repan, drakor terkece versi kakak. Nah, kalau yang genrenya motivasi-motivasi gitu atau inspirasi, aku suka Itaewon Class. Tapi kalau yang romantis-romantis, aku suka Secretary Kim karena ada Park Min Young. Selanjutnya dari Medi.X, apaan percintaan? Lu aja nanya gue. Kan lu jomblo, Markuna. Woi. Selanjutnya dari Meina Ragustin, Kak, ada tips buat maba gak nih?
Pertama, maba itu harus punya konsep hidup sebagai mahasiswa. Misalkan semester 1 kalian mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain, semester 4 mau ngapain, semester 5 mau ngapain, semester 6 mau ngapain, semester 7 mau ngapain, semester 8 mau ngapain. Nah, tulis itu sejak teman-teman awal maba banget gitu. Dan aku sarankan teman-teman tuh berbeda dari yang lain. Misalkan kalau teman-teman semester 1 itu biasanya fokus belajar, teman-teman harus udah aktif organisasi, ikut lomba, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman bakal beda. Kalau misalkan teman-teman yang lain semester 2 tuh masih belajar atau masih baru ikut organisasi, teman-teman udah punya pengalaman gitu. Jadi, make yourself different with others. Oke. Nah, tapi untuk tips maba ini kayaknya bisa dibuat dalam satu video khusus deh, karena panjang juga. Oke, karena sepertinya waktunya tidak akan cukup, dan tadi aku ambil beberapa pertanyaan yang menurut aku bisa jawab, dan juga ada hal-hal yang gokilnya dan juga yang informatifnya lah. Nah, buat teman-teman semuanya yang udah nanya, terima kasih banyak. Dan yang nggak dijawab di sini, silahkan DM aku aja, nanti aku bakalan jawab dengan senang hati. So, segini dulu videonya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton video-video lainnya, khususnya untuk beasiswa 101, silahkan teman-teman tonton dulu. Dan yang sudah nonton, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang di dunia beasiswa dan juga kuliah. I am Fauzi Wahizamzami. Go ahead, see you next time, and goodbye.